Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Bayangin sebuah video dengan kualitas rendah dan diambil di tengah hutan belantara yang gak diketahui lokasinya. Di dalam video itu ada barisan anak muda, ya usia 18 tahun ke atas lah. Wajah mereka ditutup buff dan tangan mereka memegang senapan serbu AK-47. Tapi fokus saya bukan ke para laki-laki itu, tapi ke sosok si karyo yang berdiri di depan mereka. Dia gak pakai baju preman norak dengan kalung emas. Dia pakai seragam taktikal lengkap, sepatu militer, dan cara dia berdiri, cara dia megang senjata itu bukan cara orang amatir. Dari logat bicaranya saat dia teriak ngasih instruksi, itu bukan logat Meksiko, itu logat Kolombia atau mungkin Venezuela. Karyo itu teriak bilang kayak gini, kalian di sini bukan untuk jadi pecundang, kalian di sini untuk jadi mesin pembunuh. Rekaman itu jadi bukti nyata dari tren yang semakin gila di dunia bawah tanah Meksiko. CJNG, kartel yang paling cepat berkembang dan paling brutal saat ini, gak lagi cuma ngerekrut anggota dari jalanan. Mereka sekarang mengimpor pelatih. Mereka mendatangkan pak karyo asing, mantan militer atau gerilyawan dari Amerika Selatan untuk mengubah para preman jalanan jadi tentara sikaryo yang efektif. Hari ini saya akan membongkar fenomena ini. Kenapa CJNG butuh orang asing untuk melatih pasukannya? Gimana cara mereka masuk ke Meksiko? Apa dampaknya untuk perang kartel yang udah berdarah-darah ini? Di dalam video, sosok si karyo itu terlihat sangat dominan. Menurut informasi, dia nggak hanya ngajarin cara menembak, dia ngajarin taktik penghadangan, cara gerak dalam formasi, dan yang paling ngeri, doktrin mental. Kenapa harus Kolombia atau Venezuela? Oke, kita bedah satu-satu. Kolombia itu punya sejarah konflik internal yang panjang, udah berlangsung puluhan tahun. Di sana ada kelompok pemberontak kayak FARC atau ELN, dan ada pasukan paramiliter sayap kanan. Orang-orang di sana udah terbiasa hidup di dalam hutan, ahli dalam perang gerilya, dan tahu gimana caranya bikin jebakan yang mematikan. Banyak mantan tentara Kolombia yang ngerasa kalau gaji dari pemerintah itu kecil banget, padahal skill mereka itu level dewa. Pas agen CJNG datang dan nawarin gaji ribuan dolar per bulan, ya mereka langsung berangkat. Kalau Venezuela, kondisi ekonomi Venezuela yang hancur bikin banyak mantan personil militer atau polisi di sana nganggur. Mereka punya disiplin militer, tapi perut mereka lapar. Dan kartel Meksiko melihat itu sebagai ladang rekrutmen yang murah tapi berkualitas tinggi. Di video itu, si instruktur kelihatan tenang, gak ada gerakan yang gak jelas kayak si karyo yang lagi teler. Anak-anak baru CJNG biasanya cuma berani karena mereka ini pakai narkoba, tapi sekarang mereka diajarin untuk nggak punya rasa takut. Inilah yang bikin CJNG itu sangat ditakuti. Mereka bukan lagi sekedar kelompok kriminal, mereka bertransformasi jadi private army atau tentara pribadi. Dan saat CJNG menggabungkan kekerasan ala kartel Meksiko dengan disiplin militer Amerika Selatan, hasilnya adalah mimpi buruk bagi siapapun, termasuk militer Meksiko sendiri. Mungkin kalian nanya, emang orang Meksiko nggak bisa perang sendiri? Bisa, tapi masalahnya adalah efektivitas. El Mencho saat masih hidup dikenal sangat visioner dalam masalah militer. Dia sadar kalau lawannya bukan hanya kartel saingannya kayak kartel Sinaloa, tapi juga pasukan elit Meksiko kayak Gavi. Walaupun El Mencho-nya udah tewas, tapi harusnya akar dari visi mereka ini tetap sama. Ada beberapa alasan kenapa si karyo asing ini jadi kunci utama CJNG. Pertama, taktik gerilya hutan. Kebanyakan markas CJNG itu berada di pegunungan atau di hutan belantara kayak di Jalisco, Michoacan, dan Guerrero. Siapa yang paling jago kalau main di hutan? Mantan gerilyawan FARC dari Kolombia. Mereka tahu cara bikin camp yang gak terdeteksi satelit, cara gerak tanpa ninggalin jejak, dan cara manfaatin medan untuk ngejebak polisi. Kedua, psikologi teror. Orang asing yang gak punya ikatan keluarga di Meksiko itu lebih dingin. Mereka gak akan ragu untuk ngebantai seluruh desa kalau emang itu perintahnya. Mereka datang murni untuk kerja dan nyari duit. Gak ada drama personal. 3. Transfer ilmu. Tugas utama mereka bukan cuma ikut perang, tapi ngelatih instruktur lokal. Mereka bikin semacam akademi militer ilegal. Video yang kita bahas tadi adalah salah satu latihan tahap awal bagi para rekrutmen baru. Keempat,
teknologi dan ranjau darat. Banyak laporan menyebutkan kalau orang-orang Kolombia itulah yang ngajarin CJNG untuk bikin ranjau darat dan cara memodifikasi drone untuk dijadiin pengebom dari udara. Itu adalah taktik yang sering dipakai di konflik Kolombia dan sekarang pindah ke Meksiko. CJNG pengen pasukannya punya struktur yang jelas. Ada divisi intelijen, divisi eksekutor, dan divisi penjaga wilayah. Dan tentara bayaran itu adalah arsitek di balik struktur militer yang rapi ini. Jadi, jangan heran kalau CJNG ini udah pakai mobil lapis baja buatan mereka sendiri atau Monster Wash dan bergerak dalam formasi militer yang sangat disiplin. Gimana cara mereka bisa nyampe ke Meksiko tanpa ketahuan? Gini ya, mereka ini adalah jaringan yang sangat rapi. Kartel itu punya agen-agen di luar negeri. Di Kolombia misalnya, mereka punya perekrut yang biasanya beroperasi di area mantan militer. Mereka nggak langsung bilang kalau kerjaannya itu buat kartel. Awalnya mungkin ditawarin untuk jadi security swasta dengan gaji yang nggak masuk akal. Bisa 5-10 kali lipat gaji tentara resmi. Begitu mereka setuju, mereka diterbangkan sebagai turis biasa. Nggak ada yang curiga sama orang Kolombia yang pengen berlibur ke Meksiko. Tapi begitu mendarat di bandara, mereka nggak pergi ke hotel mewah. Mereka dijemput pakai SUV kaca gelap dan langsung dibawa ke camp pelatihan di hutan belantara. Di sana paspor mereka langsung diambil. Mereka dikasih pilihan kerja dengan baik dan jadi orang kaya atau mati di tengah hutan tanpa ada yang tahu identitasnya. Kebanyakan pilih yang pertama. Video yang saya bahas itu kemungkinan besar diambil sebagai laporan progres untuk bos-bos besar di CJNG. Tapi di sisi lain, video itu juga jadi alat propaganda. CJNG pengen pamer ke musuh-musuhnya kalau mereka ini punya pelatih kelas dunia. Mereka mau bilang, jangan macem-macem, pasukan kita dilatih profesional. Dan yang paling gelap dalam rekrutan itu adalah doktrin. Rekrutan baru CJNG ini biasanya diisi oleh anak muda yang hidupnya susah, gak punya masa depan, atau emang udah terbiasa dengan kekerasan. Sicario asing ini nggak hanya melatih fisik, tapi juga merusak mental mereka. Mereka diajarin kalau nanti musuh-musuh mereka ini, entah kartel lain atau polisi, itu bukan manusia, tapi adalah iblis yang harus dimusnahkan. Tujuannya agar mereka ini nggak gemeter ketika mereka ini harus menghabisi orang beneran. Si instruktur itu berperan sebagai sosok ayah sekaligus tukang jagal kelapa. Dia dihormati karena keahliannya, tapi juga ditakuti karena dia nggak segan untuk menembak para rekrutan yang dianggap lemah atau berkhianat. Di camp-camp itu nggak ada tempat untuk rasa takut. Mereka hanya punya dua pilihan, jadi pemangsa atau yang dimangsa. Munculnya video Sicario asing dari camp CJNG adalah alarm berbahaya untuk pemerintah Meksiko. Itu artinya perang kartel udah naik ke tahap perang negara. Tujuannya untuk mempertahankan CJNG ini dari ancaman internal dan luar atau pemerintah pasca kematian El Mencho. Akibatnya, pertempuran akan jadi jauh lebih mematikan. Penggunaan granat, senapan mesin kaliber 50, dan taktik pengepungan jadi hal biasa. Bagi warga sipil, ini adalah berita buruk. Karena rekrutan yang dilatih bisa lebih efektif dalam ngelakuin penculikan, pemerasan, dan penguasaan wilayah. Kayak yang udah kita tahu, mereka nggak cuma main di bisnis narko, tapi juga di bisnis legal kayak alpukat, pertambangan, dan minyak. Tren ini kemungkinan akan ditiru juga oleh kartel-kartel lain. Mereka berlomba-lomba untuk ngerekrut Sicario yang lebih jago. Dan pada akhirnya, Meksiko berubah jadi medan perang bagi tentara bayaran dari seluruh dunia, seluruh Sicario internasional. Di akhir video itu, kamera menyorot ke matahari di balik hutan. Instruktur itu membelakangi kamera, melihat ke arah pasukannya. Dia mungkin ngerasa bangga, atau mungkin dia cuman mikirin kapan gajinya cair. Tapi satu hal yang pasti, dia baru aja ngelepas sekumpulan monster ke dunia nyata. Sicario itu nggak akan selamanya ada di sana. Suatu saat mereka mungkin akan tewas dalam baku tembak atau ditangkap. Tapi ilmu yang mereka wariskan, kayak cara menghabisi, cara menyiksa, dan cara berperang, akan terus ada di dalam struktur CJNG. Itu adalah sisi gelap bisnis narko yang jarang dibahas. Bukan hanya narkoboy yang bisa melintasi negara bagian dengan mudah, tapi juga keahlian untuk menghabisi nyawa orang lain. Video itu hanya sedikit contoh dari dunia Pak Karyo. Selama masih ada bisnismen narko dan orang-orang yang punya keahlian menghabisi, fenomena Sicario ini nggak akan pernah hilang. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.